Halo Sagitarius, selamat datang di bacaan bulan Maret. Sedikit sudah terlambat, tapi kita bisa lihat energi apa yang masih akan kita hadapi di bulan Maret 2020. Sagitarius, saya akan mulai dari kartu Oracle, disebut dengan Soul Coaching. Saya akan mengambil 3 kartu, akan dilanjutkan dengan kartu Tarot dan Lenormand yang akan dibaca bersamaan. Masing-masing 3 kartu juga, dan segera akan diakhiri dengan membaca chart bulan Maret, khususnya pada tanggal 10 Maret dan 24 Maret untuk Sagittarius. Oke, kita lihat apa kartu yang keluar dari Soul Coaching. Saya mengambil kartu ke-6, 7, 8. Jika tidak ada yang loncat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sagittarius, kartunya kita sudah dapat. Oke. Kita fokuskan di sini Soul Coaching Oracle Card dan mengambil Spiritual Counseling sebarannya. Kita mulai dari kartu pertama, Beginnings. What needs to be healed adalah beginnings. I cherish all the cycles in my life. Dan karena ini posisinya adalah yang perlu disembuhkan, healing, maka pada saat ini Sagittarius belum mampu untuk mulai sesuatu yang baru. Sagittarius sudah sangat eager untuk mulai hal yang baru, tetapi sesuatu masih menahan Sagittarius untuk melangkah ke hal yang baru. Mungkin dari dalam hati Sagittarius masih ada keraguan, mungkin ada orang lain yang menghalangi Sagittarius untuk berjalan karena dia menarik ke masa lalu, tidak membiarkan Sagittarius menjalani masa depan. Karena barangkali dia akan kehilangan sesuatu jika Sagittarius melangkah ke masa depan. Dan mungkin juga ada pihak yang menghalangi pintunya Sagittarius untuk bisa membuat langkah ke situ. Jadi mungkin bukan orang menarik ke masa lalu, tetapi memang pintunya belum dibuka. Ya bisa dibilang, katakanlah kalau pengen masuk ke mall, ya belum jam 10 pagi sehingga belum bisa masuk, belum define timing. Ya, jadi walaupun sepertinya sudah mau tidak mau harus ada sesuatu yang baru, itu udah bukan sesuatu yang dipertanyakan, tapi kapan kamu akan mulai, ya. How to heal the blockage ini adalah action. I step into my glorious future with determination and power. Jadi kalau lihat kartu kedua, sebenarnya ya tadi, ternyata sebenarnya mallnya sudah kebuka. Kalau kita tadi mengambil kiasan dengan mall, jadi sebenarnya sudah dalam posisi ini, bolanya ada di tangan Sagittarius. Sagittarius lah yang harus menentukan kapan akan maju ke depan. Karena kalau Sagittarius sudah mengambil keputusan dan mau mengambil energi yang ada di Sagittarius untuk memasuki era yang baru, maka semua akan kejadian. Jadi kuncinya ada di Sagittarius, dan future outcome-nya adalah menjadi lebih fokus. All of my thoughts are directed toward my highest good. Jadi mungkin ada beberapa bacaan di masa lalu yang saya sudah pernah buatkan dan kayaknya ceritanya hampir sama. Sagittarius energinya terlalu tersebar kemana-mana, sehingga kalau ada era baru yang memang seharusnya Sagittarius sudah tahu memang harus melangkah ke situ, tapi belum melangkah ke situ, maka sebenarnya dengan mengambil langkah tersebut berani untuk meninggalkan hal-hal yang tidak penting supaya energi Sagittarius bisa fokus pada sesuatu yang menghasilkan, tidak habis tenaganya, waktunya, pikirannya untuk sesuatu yang remeh-temeh, yang sebenarnya bukan sesuatu yang bisa potensial ke depan, jadi nggak fokus. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka hasilnya adalah Sagittarius akan fokus. Apa sih keuntungannya fokus? Fokus artinya semua energinya bisa terpusat pada hal tertentu yang memang ingin dipastikan ingin keluar dari situ. Oke. Kita lihat yang berikutnya, bacaannya adalah
ini dua hal. Pertama adalah T5 Tarot, yang kedua adalah Gilded Reverie Lenormand card. Kita ambil 3 kartu dari T5 Tarot, juga 3 kartu dari Lenormand untuk clarifier. Past, present, future, ya. Jadi sebelah kiri adalah masa lalu, tengah itu adalah saat ini, dan ke depan adalah masa depan. Kita ambil juga 3 kartu dari Lenormand. Oke, kita lihat satu persatu. Ini kartu masa lalu, Knight of Wands terbalik. Jadi kalau saya lihat memang sebenarnya di masa lalu Sagittarius itu sudah ingin melangkah. Knight of Wands itu informasi tentang Sagittarius ingin melangkah, melakukan sesuatu. Ini energi fire, energi api, zodiak api adalah energinya Sagittarius, dan artinya energi api itu adalah Wands, itu adalah tentang action, tentang tindakan. Jadi sudah tidak berpikir-pikir lagi, tidak merasa-rasa lagi, tetapi melakukan sesuatu terhadap hal tersebut. Dan kalau kita lihat di bawahnya, ini seperti orang yang sedang mempertimbangkan sesuatu. Kalau kita lihat, dia tidak dalam kondisi yang merugi, ya. Dia itu tenang, ada baca buku, dan kemudian berpikir ke masa depan. Jadi kita lihat dua-duanya ini adalah stillness, tidak bergerak. Itu di masa lalu. Di masa sekarang, The Chariot ini menjelaskan kalau saat ini Sagittarius sudah akan berjalan, dan begitu berjalan selalu potensi untuk menang menjadi besar. Tetapi karena ada hitam putih kudanya, barangkali memang Sagittarius harus melakukan sesuatu untuk membuat energinya menjadi selaras. Dan kita lihat proses untuk membuat perjalanan yang sekarang sedang dilakukan. Jadi kalau presentnya udah terjadi, itu membuat jalannya menjadi lancar, kayak kita naik mobil gigi 1, gigi 2 nggak tersendat-sendat balik ke gigi 1, ya, bisa jalan terus. Itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi apapun yang dimasuki era barunya itu bukan sesuatu yang bisa dengan mudah masuk begitu saja, dan tapi ada sesuatu proses yang sukar. Dan kita lihat ke depannya Sagittarius kalaupun sudah memilih untuk masuk ke era baru, mungkin Sagittarius masih sering melihat ke belakang dan menyesali tindakannya. Ya, ini yang terjadi, tetapi apa boleh buat ketika masuk ke sana, sebenarnya walaupun ini bagus, hal yang baru yang dimasuki, sesuatu yang sifatnya stabil, ternyata Sagittarius merindukan masa di mana tidak stabil. Barangkali memang Sagittarius yang dibacakan, yang energinya tertangkap, itu suka petualangan, yang benar-benar sukar untuk bisa melakukan sesuatu yang teratur. Tetapi memang mau tidak mau, ranah menjadi teratur itu adalah seperti garis yang sudah dibuat seberapapun sukarnya. Sagittarius mulai menanamkan kakinya di satu tempat, fokus pada satu hal, dan masih merindukan situasi di mana dirimu bisa bebas merdeka mengambil keputusan kapan saja mau, itu masih akan terjadi di masa yang akan datang. Kartunya menyebutkan demikian. Oke, kita lanjut ke bacaan terakhir dengan tanggal 10 Maret 2020, Sagittarius. Ini adalah rumah ke-10, bulan purnama di Virgo. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tentang karir. Jadi sepertinya memang karir Sagittarius yang barangkali masa lalu atau sekarang sedang transisi dari katakanlah orang yang freelance, itu sepertinya merasakan bahwa ada baiknya untuk menjadi pegawai tetap, atau kalaupun menjadi businessman itu mengambil modal yang cukup besar yang harus secara penuh waktu perlu memfokuskan perhatian pada hal tersebut.
Dan ini membuat semua kegiatan yang disukai Sagittarius itu harus dilepaskan. Dan yang lebih penting lagi adalah pada saat ini mungkin lokasi itu menjadi masalah besar bagi Sagittarius, lokasi geografis. Mungkin rumah, mungkin tempat katakanlah daerah di mana tinggal. Tapi memang saat ini apapun situasinya sepertinya tidak terlalu mendukung dari yaitu tadi lokasi tempat tinggal, keinginan untuk mencapai posisi yang menjadi impian dalam arti profesionalitas ingin diwujudkan itu belum bisa terwujud kalau misalnya tidak dilakukan perubahan ini. Dan perubahan yang akan dihadapi itu memang membuat Sagittarius agak terguncang dalam nanti ada proses bolak-balik. Ini benar nggak sih kalau misalnya dalam hubungan ini, benar nggak sih hubungan ini yang benar-benar aku pilih, yang paling aku sukai? Kalau pekerjaan itu masih bolak-balik, kayaknya ini kerjaannya bagus tapi kayaknya kerjaan dulu nggak seburuk itu, jadi masih bolak-balik dan itu membuat kapasitas Sagittarius untuk berkreasi, untuk bekerja secara maksimal dengan rasa bahagia, dengan talenta yang maksimal itu menjadi tanda tanya. Kecuali kalau Sagittarius sudah bisa mengambil keputusan, this is what I want, yes, no looking back. But it's difficult. Karena apa? Karena Sagittarius seperti panah yang masih ditarik ke belakang, belum sepenuhnya melaju ke depan. Tapi Sagittarius, kita lihat kalau Sagittarius itu sudah mampu mengambil satu pekerjaan atau kegiatan keseharian yang relatif rutin, keuntungan terbesar bagi Sagittarius adalah kesehatannya bertambah, kehidupan lifestyle-nya menjadi lebih teratur, dan itu juga lebih nyaman buat Sagittarius kalau memang berani mengambil risiko ini. Ya, ini terlihat di sini, dan itu adalah perubahan yang besar dan akan membawa perubahan dalam hubungan Sagittarius dengan orang terdekat, akan membawa perubahan dalam keuangan serta rasa harga diri dari Sagittarius. Kalau Sagittarius berani mengambil keputusan pada perkiraannya sekitar minggu kedua dan ketiga bulan Maret 2020. Sagittarius pada tanggal 24 Maret ketika bulan baru di Aries, ya, buat Sagittarius 1 2 3 4 5 itu adalah saat dimana Sagittarius itu punya pemahaman, revelation, dan kemudian mengambil keputusan besar. Oke, perubahan ini so hard for me, but I need to do it. Tapi saya perlu untuk melakukan, dan ini adalah keputusan Sagittarius. Kenapa? Karena sekarang lebih paham bahwa ini adalah sesuatu yang akan membuat saya bisa mengaktualisasikan apa yang saya inginkan, dan ini worth it banget untuk dibawa ke masa depan. Ya, kalau kita lihat kembali pada gambar ini tadi, bahwa sebenarnya ini ya yang pada tanggal 24 Maret atau minggu keempat di bulan Maret adalah semua yang akan diambil keputusan itu akan mengarahkan Sagittarius pada kehidupan yang lebih stabil, tetapi memang Sagittarius akan masih merasa kehilangan masa lalu. Oke, Sagittarius, ini adalah proses yang mendalam. Ini bukan minggu yang mudah buat Sagittarius, tapi kalau Sagittarius mampu untuk memfokuskan perhatian pada 2 cup yang masih berdiri dan tidak melihat 3 cup yang terbalik, ya, yang sudah tumpah isinya dan nggak bisa diambil lagi. Kalau susunya sudah tumpah kan nggak bisa dicari lagi yang tumpah, nggak mungkin diminum, udah lewat, ya, mau ditangisi kayak apa sudah lewat, ya. Maka kedepannya Sagittarius akan
lebih mudah menjalani hari-harinya. Oke, Wanita Indrastari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.